Dalam episode ketiga, The Falcon and the Winter Soldier. The Falcon dan Winter Soldier menyelamatkan Baron Zemo. Dan dalam perjalanan, Baron Zemo menyingkap bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat yang bernama Madripoor. Nama yang sangat familiar ini, namun terasa asing, ternyata terletak di Kepulauan Indonesia. Ingat, mereka bilang Kepulauan Indonesia. Mereka bukan bilang di negara Indonesia. Madripoor adalah sebuah kota fiksional. Madripoor sendiri adalah sebuah kota fiksional yang terletak berada di sebelah selatan Singapura dan memiliki bendera yang sangat familiar. Benderanya merupakan gabungan antara Merlion yang berada di Singapura dan bulan dan bintang dengan warna merah yang mengingatkan kita tentang bendera Turki. Lokasi Madripoor ini sendiri berada di sebelah selatan Singapura. Kita tahu, di sebelah situ ada Kepulauan Batam. Lalu, Madripoor ini sendiri dijelaskan sebagai bekas sarang bajak laut. Tentunya, Madripoor ini bukanlah suatu hal yang baru di dunia Marvel. Bagi penggemar Marvel, kita sama-sama tahu bahwa Madripoor ini pertama muncul tahun 1985 dalam edisi kedua New Mutants. Namun, mengapa Marvel susah-susah menciptakan sebuah pulau yang persis seperti Singapura di sini? Permasalahannya yaitu pemerintahan Singapura tidak mengizinkan pencitraan yang negatif untuk Kepulauan Singapura. Kita diingatkan akan apa yang terjadi ketika sebuah film menggambarkan Singapura dengan gambaran yang negatif. Seperti yang terjadi di film Pirates of the Caribbean at World's End, di mana mereka menggambarkan bajak laut Saufeng yang berada di Singapura, dan Singapura digambarkan sebagai sebuah sarang bajak laut. Film ini menimbulkan banyak permasalahan di Singapura. Maka dari itu, dengan menggunakan Madripoor, Falcon and the Winter Soldier menghindari permasalahan dengan pemerintah Singapura karena menggambarkan pulau yang menjadi sarang penyamun dan penuh dengan penjahat. Nah, Singapura sendiri, yang sejarahnya merupakan salah satu kerajaan dari Indonesia di masa lalu yang pernah dilibas habis sehingga tidak ada sisanya, lalu kabur ke utara dan menjadi Kesultanan Malaka. Pulau Singapura lama tidak berpenghuni. Di sana banyak tinggal cuman nelayan dan orang-orang kecil. Pernah dilaporkan ada beberapa kali ada bajak laut yang di sana. Hingga akhirnya pulau tersebut dijadikan pelabuhan bebas atas perintah Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjadi gubernur jenderal di Jawa dan baru saja menghancurkan Keraton Yogyakarta dan menjarah semua isinya. Singapura sendiri mendapat kemerdekaan pada tahun 65 setelah disepak keluar dari bagian negara Federasi Malaysia. Dengan disepaknya dari sebuah persekutuan yang besar, Singapura menghadapi masa depan yang tidak jelas. Permasalahan rasialis yang memecah belah negara tersebut antara orang Indian yang terjadi antara orang India, Cina, dan Melayu menyebabkan perpecahan yang terus-menerus sehingga akhirnya terjadi kerusuhan rasialis pada tahun 69 yang terjadi seperti halnya kerusuhan rasialis yang terjadi di Jakarta pada tahun 98. Namun pada saat itu, pemerintahan Singapura yang dipimpin Lee Kuan Yew berhasil meredam segala kerusuhan dan menerapkan Undang-Undang Harmonisasi Singapura yang memberikan ruang gerak untuk setiap suku untuk bergerak secara bebas melaksanakan hak dan kewajiban adat dan kenegaraan mereka masing-masing. Sampai sekarang, Singapura masih mempertahankan harmonisasi tersebut. Untuk mengajarkan harmonisasi antara suku, ras, agama, dan antar golongan di Singapura, mereka menciptakan Racial Harmony Day. Pada Racial Harmony Day ini, anak-anak di Singapura memakai baju dari budaya yang lain. Misalnya, kalau si anak keturunan Cina, dia memakai baju dari keturunan Melayu atau India. Mungkin baju kurung atau sari. Dan sebaliknya. Dengan demikian, masyarakat Singapura saling mengenal budaya asing dan budaya yang lain. Karena budaya yang terpisah itu sebenarnya merupakan satu budaya Singapura
yang menjadi satu kesatuan dalam satu negara. Seperti halnya kita di Indonesia. Sebuah negara yang sangat luas, memiliki ratusan suku adat dan bahasa, namun terus-menerus dirongrong oleh isu suku, agama, dan rasialis. Belum lagi antar golongan. Ini adalah salah satu contoh dari pelajaran yang bisa diambil dari Singapura untuk diterapkan di kita. Mengapa kita tidak punya Racial Harmony Day? Apalagi negara kita adalah sebuah negara kesatuan yang memiliki beraneka ragam suku yang bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. E pluribus unum. Berbeda-beda, namun satu juga. Out of many, one. Dengan menggambarkan Singapura sebagai sebuah tempat yang dulunya sarang penyamun atau sebagai tempat bajak laut, bisa mengancam keharmonisan negara tersebut. Ini disebabkan karena Singapura merupakan sebuah negara yang kecil, tidak lebih besar dari Bandung. Namun bagi Indonesia, yang negaranya membentang coast to coast sebesar Amerika, dengan jumlah populasi yang hampir sama, tantangan ini menjadi lebih penting. Kebebasan untuk mengutarakan pendapat sangat dihargai sehingga ditulis di Undang-Undang Dasar tahun 45. Di Indonesia, kita tidak perlu mengeluarkan undang-undang seperti Singapura yang melarang menggambarkan negaranya dengan secara negatif. Karena negara kita adalah sebuah negara yang kuat dan tidak takut dengan kata-kata atau cuman penggambaran di film. Misalnya, dalam perbincangan mereka, Indonesia disebut sebagai Indonesian Archipelago. Layaknya sebuah kelompok kepulauan, seperti Kepulauan Micronesia atau Polynesian. Mereka tidak menunjukkan Indonesia sebagai sebuah republik. Kenapa kita nggak protes? Karena kita adalah bangsa yang besar. Kita tidak perlu memusingkan urusan seperti ini. Namun, itu tidak berarti kita harus melupakan ada permasalahan seperti ini. Coba tanyakan turis-turis yang ke Bali, apakah mereka pernah ke Indonesia? Terlalu banyak turis-turis asing yang berada di Bali mengatakan mereka pernah ke Bali dan mereka ada di Bali, mereka tahu ada di Bali. Tapi mereka tidak pernah mengunjungi Indonesia. Ini sangat memalukan. Namun, kita tidak perlu malu. Kita cuma perlu berusaha agar Indonesia lebih dikenal di tataran internasional supaya kita tidak menjadi nol besar. Demikianlah opini saya mengenai Madripoor dalam serian The Falcon and the Winter Soldier. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan, tinggalkan komen di bawah. Nanti saya akan balas. Sampai jumpa.